Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini atas karunia Allah kita bisa kembali bertemu dalam kajian ini. Ya, ini kajian di bulan Ramadan ya, untuk menguatkan kembali semangat kita berburu dan mengejar kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan. Semoga pertemuan ini walaupun secara online mendatangkan berkah buat kita semuanya, menambah ilmu dan wawasan serta pengetahuan kita, dan mudah-mudahan ke depannya insyaallah akan semakin baik kualitas ibadah kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan materi kita, judul kita I'tikaf dan Lailatul Qadar. Berburu Lailatul Qadar. Jadi ini dua hal yang sering dibincangkan terutama pada akhir-akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. I'tikaf dan Lailatul Qadar. Sebenarnya Ustaz sendiri juga sedang ikut i'tikaf setiap akhir Ramadan, kecuali tahun kemarin ya karena kita belum siap dengan pandemi. Cuman memang belum maksimal i'tikafnya, masih di malam hari karena ada kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan pada siang hari. Mudah-mudahan semua kita juga diberikan kelapangan oleh Allah bisa i'tikaf di masjid, di lokasi di mana kita berada insyaallah. I'tikaf dan Lailatul Qadar. Ini adalah dua hal yang besar ya yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Kalau i'tikaf itu adalah amalan yang Allah alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar adalah nikmat atau rahmat yang Allah sediakan bagi orang-orang muslim yang berada di bulan Ramadan, yang memasuki bulan Ramadan. Dari banyak hadis pun kita temukan bahwa Lailatul Qadar itu pun juga sama dengan pelaksanaan i'tikaf. Kebanyakan ulama berpendapat dia diturunkan oleh Allah di antara satu malam di antara 10 malam. Satu di antara 10 malam di antara akhir bulan Ramadan. Itu Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Kita masuk dulu bahasan yang pertama tentang i'tikaf. I'tikaf, apa yang dimaksudkan dengan i'tikaf? Apa rukun-rukun dan syarat-syarat yang mesti disertakan dalam i'tikaf? Yang pertama, i'tikaf secara bahasa. I'tikaf itu bahasa Arabnya secara bahasanya bermakna mulazim. Al-mulazim ini artinya membiasakan atau menetapkan, mengiringi atau mengikuti ya, itu melazim. Melazimilah kalau udah jadi bahasa Indonesia, melazimi diri kita dengan sesuatu. Itu i'tikaf itu. Ada juga ungkapan dari ulama mengatakan bahwa i'tikaf itu adalah al-mukthu fil masjidi biniyatil qurbah. Menetap di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan pengertian ini berarti kapan saja dilakukan boleh. Jadi tidak harus 10 akhir Ramadan. Kita di hari-hari yang lain di luar Ramadan pun kalau kita menetap di masjid, niatnya mendekatkan diri kepada Allah bisa disebut sebagai i'tikaf. Bisa disebut sebagai i'tikaf ya. Atau pengertian lain ulama menyebutkan bahwa i'tikaf itu luzumul masjidi li ta'atillah wal inqita'i li ibadatihi wat tafarrughi min syawaghilil hayah. Menetap di masjid untuk taat dan melaksanakan ibadah kepada Allah saja. Menetap di masjid untuk taat
Jadi tidak boleh untuk yang lain ya, tapi untuk taat. Kalau untuk untuk bermaksiat tidak boleh. Untuk taat dan melaksanakan ibadah kepada Allah saja. Jadi tidak boleh dicampurkan dengan kesyirikan dengan i'tikaf itu. Kemudian wattafarrughi min syawaghilil hayah. Kemudian meninggalkan berbagai macam kesibukan duniawi. Memang kita sengaja betul gitu untuk masuk dalam masjid, tinggal beberapa saat di masjid, kemudian meninggalkan perkara-perkara duniawi. Dulu waktu mahasiswa, sebelum ada kewajiban-kewajiban ya, kalau Ustadz misalkan sebagai kepala rumah tangga dan lain sebagainya, dengan pekerjaan dan seterusnya, dulu waktu mahasiswa kami merutinkan setiap akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, masuk di malam 21 awal, keluarnya nanti maghrib menjelang besok kita Idul Fitri. Karena kita mahasiswa, kita tidak memikirkan kue rayo, kita tidak memikirkan baju rayo gitu ya. Kan di Mesir atau di Sudan, kita tidak memikirkan itu. Kita fokusnya dengan ibadah saja. Kalau di tanah air mungkin syawaghil ad-dunya kathir ya. Kesibukan dunia banyak, sehingga kadang-kadang kita tak maksimal mengerjakan i'tikaf itu layaknya pengertian yang ada. Memang mentap masjid tidak boleh keluar harusnya. Kalau kita kan sekarang masih ada kesibukan dunia yang diburu gitu ya. Karena kalau tidak tentu akan terkendala pula perekonomian dalam rumah tangga atau persiapan lebaran seterusnya. Kemudian adakah landasan hukum i'tikaf ini dalam Al-Quran Karim? Ada. Landasan hukumnya saya sebutkan 2 saja. Yang pertama, pelarangan suami menggauli istrinya di bulan Ramadan. Kalau si suami sedang beriktikaf, ada kalimat i'tikaf di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri kalian, maksudnya menggauli, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Jadi kalau kita sedang i'tikaf, kemudian keluar rumah, kemudian berhubungan suami istri, itu membatalkan i'tikaf. Membatalkan i'tikaf, dan mesti kalaupun mau beriktikaf, ya harus bersuci dulu, niat dari awal lagi. Berarti kalau dikatakan sempurna, tidak jadi sempurna i'tikafnya gitu. Kemudian ada kalimat i'tikafnya dalam ayat Al-Baqarah 187. Ini awal ayatnya itu ayat yang tadi dibaca oleh Zikri sudahnya ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Harusnya istiqamah dengan pelaksanaan i'tikaf pagi, siang, sore, malam, semuanya aktivitas dikerjakan di masjid. Kemudian atau ayat firman Allah tentang kisah Ibrahim dan putranya Ismail. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang bertawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf. Ternyata ada i'tikaf di situ. Dan orang-orang yang rukuk serta yang sujud. Ada kalimat i'tikaf wal 'akifina, orang-orang yang beriktikaf. Berarti i'tikaf ini sudah menjadi bahagian dari ibadah seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan di masa Nabiullah Ibrahim dan Ismail pun i'tikaf ini sudah dikenal. Menetap di masjid dalam beberapa jangka waktu dalam rangka taat kepada Allah dan menjauhkan kesibukan-kesibukan yang sifatnya duniawi. Dari landasan hadis, ini dia hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin. Nah, dan kita insyaallah beruswahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Ummul Mukminin ya, dan para istri-istri beliau. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf 10 hari terakhir dari Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian beliau beriktikaf di tahun di mana beliau meninggal dunia itu 20 hari. Itu di hadis berikutnya. Kalau hadis yang pertama tadi, "Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi", kemudian setelah Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah melanjutkan i'tikaf itu. Jadi adakah wanita beriktikaf? Ada.
Ada, tapi dengan beberapa syarat. Di antara syarat yang pertama, kalau dia sebagai istri, mesti diizinkan oleh suami. Kalau dia sebagai anak, mesti diizinkan oleh wali, misalkan ayah gitu. Abang kalau ayahnya tidak ada, izin wali. Yang kedua, dia beriktikaf di lokasi itu tak memunculkan fitnah. Munculkan fitnah. Beberapa masjid saya lihat di Padang, ya, Semen Padang, semacamnya biasanya iktikaf anak unan ya, itu insya Allah terpelihara itu ya. Karena ada pembatas antara pria dan wanita. Ada pembatasnya gitu. Bahkan boleh dikatakan tidak ada akses bertemu gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau itu tidak apa-apa, tidak mengapa. Terjaga fitnah. Atau di kampung kita sendiri, kalau di kampung kita para akhwat, para wanita-wanita salehah, kan di kampung kita semua orang kenal dengan kita. Baik laki-laki atau perempuan semua kenal dengan kita. Tidak akan ada muncul fitnah. Boleh. Boleh. Laki-laki dan perempuan i'tikaf ini ya, tidak hanya terkhusus bagi laki-laki. Kemudian hadis Abi Hurairah berikutnya menguatkan Rasulullah biasa beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Namun di hari di mana beliau meninggal dunia di tahun itu, beliau beriktikafnya sampai 20 hari. Jadi banyak iktikaf Rasulullah di hari terakhir, di tahun terakhir di mana beliau meninggal dunia, 20 hari. Masya Allah. Itu keluar atau tidak keluar? Tidak keluar. Kemudian berikutnya, Ijma' ulama. Ijma' ulama menyebutkan bahwa ulama bersepakat mengatakan bahwa i'tikaf ini masyru'. I'tikaf ini sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Maka ulama sepakat bahwa i'tikaf itu biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak beriktikaf, Ustaz, saya lihat ada ustaz dia tidak beriktikaf, gimana itu? Sesungguhnya beliau mungkin ada keinginan untuk beriktikaf. Cuman karena ada uzur-uzur tadi terhalang beliau beriktikaf. Karena hukum i'tikaf ini bukan wajib, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan di dalam Islam. Ya, tapi kalau saya lihat 10 terakhir ini dibandingkan dulu pulang dari luar negeri tahun 2009 dengan kondisi sekarang misalnya di Bukit Tinggi lah ya atau Agam Timur ini, Masya Allah sudah banyak sekali lokasi i'tikaf. Tidak pusing mahasiswa Unan yang berasal dari Bukit Tinggi dan Agam untuk jadi tempat i'tikaf, tidak pusing. Bahkan banyak yang melabeli i'tikaf gratis gitu ya, disediakan oleh para donatur atau para pengurus masjid, sahur gratis dan makan malam gratis malah gitu. Lokasinya Masya Allah, kalau dulu Ustaz 2009 pulang rasa-rasanya belum ada gitu tempat i'tikaf. Kalaupun ada mungkin satu. Tahun 2010 mulai ada 2. Ke sini Masya Allah, ke sini wah, luar biasa, banyak sekali tempat i'tikaf sekarang. Dan yang ikut i'tikaf tidak sedikit, banyak. Di atas 20 orang rata-rata. Masya Allah, itu nikmat bertambahnya ilmu dan wawasan ya. Kalau dulu orang menganggap ini i'tikaf ini apa? Ini kau kumpul di masjid kau aneh. Mana orang mengarang kau kumpul di masjid kau gitu. Karena dianggap aneh. Tapi sekarang karena bertambah ilmu dan wawasan, orang malah rindu dengan i'tikaf gitu. Rindu dengan i'tikaf gitu. Bahkan mudah-mudahan tidak dalam rangka ria-riaan ya. Banyak yang memposting tulisan-tulisan atau foto-foto terkait dengan pelaksanaan i'tikaf. Mudah-mudahan niatnya karena ingin menyemangati yang lainnya yang belum bisa bergabung dalam pelaksanaan i'tikaf itu. Oke, terus berikutnya hukum i'tikaf. I'tikaf itu hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, kurang muakkadahnya ya. Dia sunnat tapi dikuatkan. Dikuatkan maksudnya ya, kalau bisa usahakan gitu. Jangan sampai tidak ikutlah i'tikaf. Apalagi kalau kita masih lapang gitu ya. Masih belum ada kewajiban-kewajipan yang banyak gitu. Sedih kita melihat suasana akhir Ramadan ini banyak yang berkumpul di kafe-kafe. Berarti kalau di kafe berarti tarawih dan isya berjamaah pun enggak itu ya. Kumpul di tepi-tepi jalan, berpasang-pasangan. Kita melihat, aduh sedih sekali. Harusnya malam-malam terakhir ini adalah waktu yang disediakan untuk bermunajat kepada Allah. Karena kita tidak yakin tahun besok masih bisa kita Ramadan itu, tidak, wallahualam. Tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan kita apakah kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Allahu a'lam. Sayang sekali gitu. Sama dengan pelaksanaan ibadah salat gerhana matahari,
karena bulan udah dipanggil, udah diumumkan. Kalau dulu kan tanpa diumumkan. Sekarang pakai diumumkan, bahkan ada pengeras suara yang berkeliling mengumumkan kalau nanti kita akan salat kusuf. Tapi kebanyakan orang itu lebih lebih cenderung memilih untuk berkumpul-kumpul di luar-luar, di jalan-jalan, di kafe-kafe, cerita-cerita, ketawa-ketawa. Padahal Rasul SAW mengingatkan, ya ashabi la ta'lamuna ma fil kusuf wal khusuf gitu ya. Kalaulah tahu engkau apa yang sungguhnya terjadi pada kusuf dan khusuf, la baqaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Pasti kalian akan banyak-banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Sama ma fi Ramadan gitu. Nah, kalaulah tahu engkau ma fi Ramadan gitu, la tamannaitum an takuna sanata kulliha Ramadan. Kalau tahulah engkau apa itu nikmatnya Ramadan, termasuk dengan i'tikafnya, dengan berburu mantul qadarnya, sungguh kalian akan mendambakan setiap hari sepanjang tahunnya hanyalah Ramadan. Tidak ada Syawal, semua Ramadan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak orang yang tidak tahu gitu. Banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang menganggap ini masalah biasa-biasa saja. Padahal kehidupan dunia dan akhirat ini Allah SWT yang menentukan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, telah terjadi ijma' bahwa iktikaf itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban dia. Dan bahwa tidak bisa dilaksanakan kecuali di masjid. Bahwa tidak bisa dilaksanakan kecuali pelaksanaannya itu di masjid. Ini ulama berbeda pendapat ya. Ada ulama mengatakan masjid di sini adalah masjid jami'. Nggak boleh di masjid yang lain seperti musalla kalau kita di surau gitu ya. Mesti masjid jami' yang dilaksanakan di situ salat Jumat berjamaah. Ada juga berpendapat boleh selagi di situ dilaksanakan salat berjamaah boleh. Berarti kalau di rumah enggak ya, di rumah enggak. Tapi kalau di musalla apalagi kalau di masjid jami' kalau di kita kan atau masjid raya di kita yang di situ dilaksanakan salat Jumat, itu lebih afdal, lebih baik. Karena kita tak cari tempat lagi untuk melaksanakan salat Jumat itu. Karena kalau di surau, di musalla itu kita mesti keluar Jumat mencari masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat. Jadi hukumnya sunnah. Namun jika seseorang bernazar untuk beriktikaf, maka ya akhirnya wajib bagi dia beriktikaf. Ya, wajib bagi dia beriktikaf. Ini contoh iktikaf seseorang menjadi wajib ya atas diri sendiri karena nazar. Misalkan dia berkata, wajib atasku untuk beriktikaf ya sekian karena Allah gitu. Misalkan kalau ada begitu, wajib bagi saya beriktikaf karena Allah setiap tahun. Nah, itu namanya dia bernazar ya. Dia ada niat dalam hatinya itu kalau nanti dia lapang dia akan beriktikaf. Atau misalkan seseorang yang berkata jika Allah menyembuhkan penyakitku maka saya akan beriktikaf gitu. Itu kan nazar itu ya. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang bernazar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah dia menunaikan nazarnya itu. Jadi hukumnya wajib menunaikan nazar kalau dia bernazar. Begitu ya. Jadi hukum utamanya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau bagi orang yang berilmu, sunnah itu adalah suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan kita merugi. Jadi kalau orang berkata dalam usul fikih juga begitu. Yang namanya sunnah adalah amalan apabila dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tak mengapa. Kalau orang yang berilmu, tak mengapa ini diganti. Tak mengapa itu diganti dengan kalau dia melakukannya dia berpahala, kalau dia meninggalkan dia merugi. Sama dengan makruh, kebalikannya. Kalau dia kerjakan dia merugi, kalau dia tinggal sunnah bagi orang-orang yang berilmu ya. Sunnah bagi orang yang berilmu. Berikutnya, tujuan dan manfaat i'tikaf. Tujuan dan manfaat i'tikaf.
Mana perginya ya? Bentar ya. Kursornya hilang. Yang pertama, tujuannya adalah terbiasa melakukan salat 5 waktu berjamaah tepat waktu. Ya, terbiasa melakukan salat berjamaah 5 waktu gitu ya. Tentu di masjid. Karena kan kita tidak keluar masjid itu. Berarti kalau kita fokus di masjid, dipastikan 5 waktu salat kita di masjid. Mudah-mudahan dengan i'tikaf itu 10 hari, waktu 10 hari cukup ya, membuat kita terbiasa insya Allah dengan salat 5 waktu itu. Kemudian yang kedua, terlatih meninggalkan kesibukan duniawi demi memenuhi panggilan Allah. Kalau sekarang kan masih suka kita, bukan suka ya, masih ada kadang-kadang kita menemukan dalam hati kita menunda-nunda perintah Allah, menunda-nunda panggilan Allah, gitu. Karena masih ada dunia-dunia yang kita sibuk mengurusinya. Tapi kalau etikaf, bisalah orang etikaf tinggal dia di masjid selama 10 hari, itu insya Allah dia terlatih meninggalkan kesibukan duniawi demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terlatih untuk meninggalkan kesenangan jasmani sehingga bertambah khusyuk dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak ketergantungannya dengan benda-benda, dengan hal-hal yang bersifat duniawi ya. Kalau Ramadan kok nan suatu misalkan duduk di lapau, duduk di kadai, di kafe gitu, sama kawan-kawan, reuni-reunian gitu ya. Padahal itu 10 terakhir Ramadan. Kalau orang-orang yang bisa meninggalkan itu, dia ikut i'tikaf, itu Masya Allah tuh. Berarti dia sudah terlatih itu bisa meninggalkan kesenangan jasmani sehingga hatinya bisa bertambah khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat i'tikaf sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya menjadi terbiasa dia meluangkan waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, qiyamul lail, dan melaksanakan ibadah lainnya dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Kalau i'tikaf kita, waktu kita lapang, biasanya kalau dak i'tikaf kita mungkin 1 juz sehari, pas i'tikaf bisa 4 juz sehari, 5 juz sehari. Ya, kalau di luar i'tikaf kita salat qiyamul lailnya, tahajudnya 2 rakaat cuman karena terburu-buru. Kalau i'tikaf jam 3 udah bangun gitu, salat berjamaah, salat tahajud berjamaah gitu. Itu bisa 8 rakaat gitu, Masya Allah gitu. Termasuk dengan duha kita terpelihara, zikir kita terjaga dan lain sebagainya. Kemudian terlatih meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Terlatih meninggalkan hal yang tidak perlu. Tentu kalau orang beriktikaf, dia akan jauh dari apa itu ya, bersenda gurau atau ngerumpi, mauta gitu. Kan di masjid dia, tidak mungkin masa waktunya hanya dipakai untuk mauta kayak di lapau, tidak mungkin gitu. Pasti dia akan fokus untuk berburu kebaikan, berburu pahala. Kalaupun dia cerita, tetap ada cerita, boleh cerita, tidak ada larangan cerita gitu. Tapi tentu tidak sebanyak kalau dia tidak beriktikaf. Kalau tidak beriktikaf itu lebih banyak itu. Ya. Kemudian memperbesar kemungkinan meraih Lailatul Qadar. Memperbesar kemungkinan dia meraih Lailatul Qadar karena dia di masjid fokus beribadah. Dan kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik 1000 bulan. Rasa-rasanya gitu berat. Lailatul Qadar itu diperoleh bagi orang yang tidak berpuasa, berat bagi orang-orang yang lemah ibadahnya gitu. Karena dia malam terbaik gitu. Allah akan berikan kepada orang-orang yang terbaik juga, orang-orang yang terbaik dalam pengusahaan bagaimana dia bisa mendapatkan keberkahan di Lailatul Qadar. Kemudian berikutnya, waktu i'tikaf itu adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan muhasabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita sudah menjauhkan diri kita dari kesibukan duniawi, kita fokus beribadah, maka dipastikan kita semakin tambah enak gitu. Kalau kita mau bermuhasabah, kalau kita mau bertaubat itu akan semakin khusyuk insyaallah. Ya. Berikutnya rukun i'tikaf. Ini dia rukun-rukun i'tikaf. Yang pertama
Rukun i'tikaf itu yang pertama adalah mu'takif. Nah, mu'takif. Apa itu mu'takif? Orang yang beriktikaf. Yang kedua apa? Niat. Yang kedua, niat beriktikaf. Sengaja aku beriktikaf ya selama 10 akhir Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat. Atau berikutnya yang ketiga adalah al-lubthu. Menetap. Menetap. Kalau menetap ini tidak ada batasan minimal yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun hadis. Berapa lamanya gitu. Namun khusus untuk Ramadan, itu ada itu. Khusus untuk Ramadan, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, Rasul SAW membiasakan i'tikafnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Termasuk paginya, 10 malam itu 10 hari maksudnya. Ya. 10 hari di akhir Ramadan. Yang dimulai dari maghrib malam ke-21 sampai nanti maghrib malam takbiran. Berarti mulai dari kemarin itu, kemarin maghrib sampai nanti Selasa maghrib ya, Selasa maghrib. Di pekan berikutnya ya, sekitar 9 hari berikutnya insyaallah. Kemudian yang berikutnya adalah al-mu'takaf fi, tempat beriktikaf. Ini rukun 4 ini tidak boleh hilang nih. Ada orangnya niat tidak ada, Adi. Ada orangnya niat ada, tapi tidak menetap. Sengaja aku bertikaf karena Allah Ta'ala, tapi yang di rumah tidak bisa itu. Tapi yang di Lekadai, tapi dia sedang di mall, dia sedang belanja di pasar, tidak bisa. Dia harus menetap. Atau dia ada niat, kemudian dia menetap, tapi menetapnya bukan di masjid. Menetapnya itu misalkan di pos ronda, misalkan begitu ya, tidak bisa. Terus jelas tempat i'tikafnya itu adalah di masjid. Berikutnya syarat i'tikaf. Syarat yang terkait dengan mu'takif dulu ya. Syarat yang terkait dengan mu'takif itu ada beberapa. Yang pertama syaratnya adalah beragama Islam. Beragama Islam. Jadi orang Kristen tidak diterima i'tikafnya karena dia belum beragama Islam. Orang yang apa namanya, yang syarat diterima i'tikafnya itu adalah dia mesti beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Jadi kalau dia berakal sehat, tidak ada apa namanya anjuran untuk dia beriktikaf gitu. Kemudian mampu dia membedakan mana perbuatan baik dan buruk, alias mumayyiz. Mampu dia membedakan mana perbuatan baik, perbuatan buruk ya. Berarti kalau anak-anak masih balita belum lah. Tapi kalau dia sudah SD, kalau mau ajarkan dia beriktikaf, tidak apa-apa. Tempat ustadz yang beriktikaf ini banyak anak-anak kecil, anak SMP ikut. Anak SMP ikut karena program dari sekolahnya. Masya Allah, itu SMP udah ikut i'tikaf. Luar biasa. Ya. Kemudian suci dari hadas besar, tidak junub, tidak haid atau nifas. Dia suci dari hadas besar. Kalau dia berhadas gimana? Misalkan dia sedang beriktikaf bermimpi dia. Ya boleh. Tidak masalah, dia bersuci, mandi, dia ke sumur, kemudian dia lanjutkan i'tikafnya, boleh. Tapi kalau dia biarkan dia dalam keadaan junub, ya tidak boleh ya, tidak boleh. Kemudian syarat yang terkait dengan tempat i'tikaf. Nah, ini tadi yang saya sampaikan nih, masjid tempat i'tikaf itulah masjid yang dilakukan salat Jumat dan salat berjamaah 5 waktu di dalamnya. Gunanya agar mu'takif tidak keluar dari tempat i'tikaf untuk keperluan salat Jumat. Jadi kalau di musala boleh sebenarnya Ustaz? Boleh di musala. Tidak ada pelarangannya, tetapi kan kita bercerita afdaliyah, kita bercerita keutamaan. Lebih utama kita melaksanakan di masjid jami'. Kalau masjid jami' itu biasanya lingkungan masyarakatnya lebih banyak ketimbang musalla. Sehingga orang bertanya-tanyanya lebih banyak. Mengako zikri ngapain kok? Mengako gitu ya. Orang tertanya begitu. Oh, i'tikaf ya. I'tikaf tuh. Itu insya Allah akan lebih banyak orang terinspirasi ketimbang dikerjakannya di musalla. Apalagi kalau di musalla kita cuma berdua gitu ya. Tapi kalau di masjid, jami', masyarakat banyak, ramai, mudah-mudahan itu menginspirasi orang lain. Mudah-mudahan tahun berikutnya dia bisa bergabung bersama pelaksanaan i'tikaf kita. Apa yang membatalkan i'tikaf? Yang membatalkan i'tikaf adalah yang pertama, hilang salah satu syarat dari 4 syarat i'tikaf. Misalkan meninggal dunia orangnya, batal tuh. Atau tidak berniat dia, batal juga. Atau tidak ada tempat i'tikafnya, batal juga.
Nah, itu ya. Itu kalau tidak ada satu di antara 4 syarat itu, maka batal i'tikaf seseorang. Kemudian berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri ini di malam Ramadan boleh. Uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam-malam Ramadan. Di siang Ramadan tidak boleh. Kalau siang Ramadan mesti bayar denda 2 bulan puasa berturut-turut, tidak boleh putus-putus. Kalau di malam Ramadan boleh. Tapi kalau sedang beriktikaf, usahakan tidak. Karena kalau berhubungan suami istri di di malam Ramadan batal i'tikafnya. Mesti dia bersuci dulu, ulang lagi niat dari awal. Kemudian berikutnya, keluar seluruh badan dari tempat i'tikaf. Misalkan ini masjid A gitu, dia keluar semua badannya. Sebagian badan tidak apa-apa. Karena pernah Rasulullah SAW, ini ada hadisnya saya sebutkan di sini, hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW pernah beriktikaf, kemudian setelah beberapa hari, Rasulullah itu menyodorkan kepala beliau ke arah rumah beliau, ke arah rumah Sayyidah Aisyah. Ketika itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak dalam kondisi suci, sedang dalam kondisi haid, dan beliau tidak ikut iktikaf. Jadi Sayyidah Aisyah sedang di rumah. Dan Rasulullah SAW ketika beliau menyodorkan kepala beliau, dilanjutkan dengan Sayyidah Aisyah mencuci rambut Rasulullah SAW. Mungkin awak dia sampo, mungkin kalau sudah beberapa hari tidak sampo gitu ya. Begitu. Jadi boleh kalau sebahagian, kalau seluruhnya tidak. Kecuali ada lagi kecualinya. Kecuali kita keluar itu karena ada hajat, misalkan makan, minum, buang air. Gimana kita mau etikaf WC? Gimana kita mau di masjid saja WC-nya di sungai, di batang air gitu ya? Kalau begitu tetap boleh, tidak batal etikafnya itu. Atau waktu sahur tidak ada yang mau dimakan, dia mesti keluar dulu. Kalau di pinggiran kota Bukit Tinggi, dia mesti ke kota dulu, ke Bukit Tinggi untuk cari sahur. Itu boleh. Batal etikafnya, tidak batal etikafnya menurut pendapat para ulama. Tapi kalau bukan karena itu, karena sebab-sebab duniawi, pekerjaan, kemudian apa lagi ya, karena mau cuci mobil, cuci motor gitu, atau mau transfer uang, atau lain-lain, atau membeli baju rayo gitu ya, itu batal etikafnya itu. Dia mesti ulang niat dari awal lagi gitu. Apakah berkurang fadilahnya? Ya, berkurang fadilahnya dibandingkan orang yang bisa full melaksanakan i'tikaf. Ya sesungguhnya i'tikaf ini kita tidak perlu lihat-lihat orang ya. Kita tidak perlu lihat-lihat ikut-ikut orang, tidak perlu. Karena dia tergantung kitanya. Kalau kitanya istiqamah, kitanya bersungguh-sungguh, tentu kita lebih besar dapatkan pahala. Seperti tilawah Al-Quran lah. Kalau orang yang tinggal 10 hari Ramadan cuman sibuknya makan-makan saja, minum-minum, atau misalkan dia cerita-cerita saja gitu. Tentu berbeda dengan orang yang dia fokus tilawah Al-Quran. 10 hari akhir si A bisa khatam 4 kali, yang si B tadi karena lebih banyak mauta cerita, dia cuma bisa khatam sekali. Jadi etikaf ini tidak usah lihat-lihat orang gitu. Dia amal pribadi, pekerjaan pribadi gitu ya. Walaupun ada pelaksanaannya secara bersama-sama, tapi dia amal pribadi. Jadi tergantung pribadi kita masing-masing, apa semangat kita dalam pelaksanaan i'tikaf itu. Kemudian berikutnya, adab atau hal yang harus diperhatikan oleh mu'takif. Mohon maaf ini terlalu kecil ininya, tulisannya. Karena tadi belum sempat dipindahkan, diperbaiki ya di laptop yang baru ini. Adab yang harus diperhatikan, satu, mesti menghadirkan keagungan Allah dalam hati. Jadi tidak boleh tidak. Sehingga niatnya terjaga. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sibukkan diri dengan amalan baik agar tercapai tujuan i'tikaf. Jangan sibuk yang lain gitu. Di masjid masih sempat misalkan mau nonton apa lah gitu ya. Boleh, tapi jangan itu saya pekerjaan kita gitu. Habis pula nonton YouTube 2 jam dalam masa i'tikaf kita timbang yang lain gitu. Kemudian bersahaja dan tidak berlebihan dalam melakukan perbuatan mubah. Ya. Bersahaja, jangan berlebihan, misalkan makan, minum, bercerita, bicara, tidur gitu.
Kalau etikaf itu pengalaman ya, pengalaman kita beretikaf, misalkan semalam kita mulai etikaf, masuk sudah kajian, sudah tarawih, berarti 10 gitu ya. Tilawah. Kalau kemarin persiapan masjid, ruangan, beli-beli kebutuhan, gelas segala macam, dan tidur jam 12, satu tidur. Satu tidur, jam 3 bangun. Jam 3 bangun, siap-siap, jam setengah 4 mulai tahajud. Sampai jam setengah lima sudah ada panitia yang siap dengan santap sahur, kita santap sahur, dah langsung kita santap sahur, sesubuh. Jadi tidurnya itu ya kalau jam setengah 1 sampai jam 3 berarti 2,5 jam, jam 3 jam lah. 3 jam. Nanti paling pagi tambah lagi lah, mau tidur lagi nanti jam 8 itu mau tidur mungkin ya sejam setengah. Jadi tidak malah banyak tidur. Sayang sekali 10 Ramadan tidurnya sampai 10 jam gitu ya. Tidurnya sampai 12 jam, ada bahkan sampai 14 jam. Lalu itu gitu. Kadang pariyo tuh, kadang pipi tuh. Kalau cuma lalu saya kerja di akhir Ramadan. Kalau bisa kurangi tidur gitu, jangan banyak-banyak tidur di akhir Ramadan ini. Biasakan bertanggang lah gitu ya, tapi bertanggang yang baik ini. Kemudian menjauhi amal perbuatan yang dapat merusak tujuan i'tikaf. Misalkan sibuk bercerita tentang materi, jual beli, memanggakan kekayaan, kemudian cerita macam-macam gitu. Kalau iya boleh, tapi jangan itu saja cerita lah. Karena orang ada yang hobi bercerita gitu ya. Entah ke mama cerita, akhirnya habis itu waktunya beriktikaf gitu. Ternyata isinya cuma bercerita tentang kelebihan masing-masing gitu. Kemudian adab lainnya adalah memelihara kebersihan diri dan tempat i'tikaf serta menjaga ketertiban dan ketentuan dalam segala hal. Makanya kalau bisa memang di-manage i'tikaf itu. Kalau ada di-manage nanti kita apa itu namanya? Kita bergantung sama kawan gitu. Biarlah sini kan nanti ada yang akan bersihkan tuh. Sini nanti akan ada bersihkan tuh. Akan begitu udah bagus. Kalau dibuat penitia jelas dia, kamu beli nasi piket hari ini, yang kamu imam, yang kamu tausiah kultum, yang kamu yang baca maksurat, yang kamu tugasnya ini gitu. Itu enak, itu bagus itu. Ya. Karena kalau tidak, coba bayangkan kita beriktikaf 10 hari, masjid kotor, bukan hanya kita yang tidak nyaman, jamaah yang dia ikut iktikaf pun dia akan negatif memandang iktikaf ini. Aku ikut iktikaf waktu besok ada salah gitu. Kotor kumuah gitu. Itu jadi negatif, padahal adabnya itu harus dibersihkan. Habis subuh itu bersih-bersih. Kalau bisa mas setiap hari membersihkan masjid itu, lokasi tempat pelaksanaan i'tikaf. Kemudian membersihkan diri juga harus, jangan sampai i'tikaf 10 hari mandi sekali 3 hari, 2 hari. Kalau di Padang mandi sekali 2 hari itu masya Allah itu mantap banget pun ketia itu. Ya. Di Padang itu suasana panas itu minimal 2 kali mandi, gitu. Beda mau Bukit Tinggi bisa sekali sehari mandi. Tapi orang karena suasana Bukit Tinggi mulai panas, ya 2 kali juga kadang-kadang mandi gitu. Ini enggak mandinya sekali 3 hari. Baju yang dipakai 7 gitu, gosok gigi enggak pernah gitu. Waduh, ini bukan hanya dia ini, orang lain pun akan terganggu dengannya gitu. Ya. Kemudian berikutnya tidak melalaikan kewajiban yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Seperti nafkah untuk keluarga, menolong orang-orang yang terancam keselamatannya, dan lain-lain. Ya, tidak melalaikan kewajiban yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya, seperti nafkah untuk keluarga, menolong orang yang terancam keselamatannya, dan lain-lain. Ini apa yang dicoret nih? Itu contoh ya. Jangan sampai kita beriktikaf hukumnya sunnah, istri tidak makan, anak tidak makan, zakat fitrah tidak bisa ditunaikan. Itu jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi itu. Karena makan keluarga itu wajib, pakaian keluarga wajib gitu. Zakat fitrah wajib, sedangkan i'tikaf sunnah. Kalau bertemu antara sunnah dan wajib, ya yang wajib didahulukan. Ya, yang wajib didahulukan, tidak yang sunnah didahulukan, yang wajib didahulukan, jangan terbalik gitu. Orang karena berburu i'tikaf, dia sibuk i'tikaf. Anak istri nak makan di rumah, gua pikirin ada Tuhan, ada Allah gitu. Tidak bisa begitu, harus lebih ikhtiar lah meninggalkan sesuatu untuk keluarga gitu. Kemudian berikutnya
Malam Lailatul Qadar nih. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu keutamaannya Masya Allah luar biasa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim ya. Surat Al-Qadar tadi sudah dibaca juga oleh Dzikri ya. Dia Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini ada ini ya. Pada malam Lailatul Qadar itu pun Al-Qur'an Karim diturunkan. Jadi orang kemarin melakukan nuzul Quran ya. Banyak orang melaksanakan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Kalau kita baca hadis yang ada gitu ya. Itu kecenderungan ulama mengatakan Al-Quran itu diturunkan di 10 terakhir Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq itu. Itu diturunkannya di 10 akhir Ramadan. Kapan waktunya wallahu a'lam. Ada yang mengatakan malam 27, ada yang mengatakan malam 25. Jadi ada pendapat yang mengatakan 17 Ramadan tetapi pendapat ini tidak sekuat pendapat yang mengatakan kalau Al-Quran diturunkan di 10 terakhir. Karena ada firman Allah ini berbunyi ini surah Ad-Dukhan nih, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang diberkahi. Dan malam diberkahi itu dalam tafsir disebutkan adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dari hadis-hadis yang ada, dia terjadinya di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan dikhususkan pada malam-malam ganjilnya. Terus berikutnya, dari sudut pandangan kemuliaan, Lailatul Qadar ini lebih utama dari 1000 bulan. Alfu syahrin. Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud ya, itu menghitung 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun 4 bulan. Yang merupakan standar umur manusia. Kan ada orang yang sampai umurnya 85, 90, kan lebih ya. Standar umur manusia 83 tahun 4 bulan. Ya. Beliau mengatakan alfu syahrin 1000 bulan adalah 83 tahun 4 bulan. Itu standar umur manusia. Artinya satu malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar itu lebih baik dari umur manusia. Satu malam itu lebih baik dari umur manusia. Makanya banyak orang yang berburu Lailatul Qadar ini gitu. Dan meninggalkan kesenangan duniawi karena dia lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Dalilnya ada surah Al-Qadar bahkan ya dalam Al-Quran Karim. Apa keutamaan lainnya dari Lailatul Qadar ini? Keutamaan lainnya adalah diampuninya dosa-dosa. Diampuninya dosa-dosa terdahulu ketika melakukan salat malam di saat Lailatul Qadar. Pas kita salat, ternyata malam itu Lailatul Qadar. Maka ketika itu Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Sebentar ya. Waalaikumsalam. Zoom. Ya, salah. Kemudian berikutnya, ini dalilnya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat malam Lailatul Qadar karena iman dan pengharapan pahala, itu, maka diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu. Kapan terjadinya Lailatul Qadar? Sepakatan ulama mengatakan tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Itu poin pentingnya itu. Maka ketidakpastian waktu itu mengandung hikmah yang sangat besar. Apa itu hikmahnya? Agar manusia terus beribadah tanpa henti. Jangan sampai beribadahnya cuma di malam-malam ganjil. Malam ganjil nampak itikaf. Malam ganjil pulang ke rumah. Tidak bisa begitu. Karena kita tidak tahu Lailatul Qadar itu terjadinya kapan? Malam ganjil kah atau di luar malam ganjil kah? Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu gitu. Kemudian itu hikmahnya ya. Dalam hadis yang banyak diserukan, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan.
Ada pendapat memang yang mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil. Ya, itu lebih memungkinkan ketimbang daripada malam-malam yang genap. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari, Lailatul Qadar itu ya, carilah taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada dalilnya begitu. Kemudian ada juga dalil yang mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Fa yakni Lailatul Qadri fa in dha'fa ahadukum, namun jika ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam sisa. Misalkan kita i'tikaf dah masuk 3 hari, letih kita, capek kita. Jangan mundur. Tapi paksakan sampai kita dapat 7 sisa berikutnya. Harus dilawan yang capek dan letih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ini tanda-tanda Lailatul Qadar ya. Ini tanda-tanda saja gitu ya. Tanda-tanda ya ibaratnya tanda-tanda mau hujan lah. Dia akan hujan atau tidak wallahu alam, Allah yang tahu. Begitu juga Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar ini gitu. Tapi apakah dia memang waktu itu Lailatul Qadar? Wallahu alam gitu. Sebagian besar di tanda-tanda itu terjadinya di hari sesudah Lailatul Qadar berlalu. Di hari sesudahnya. Contoh, yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Udara dan angin sekitar terasa tenang. Ada hadisnya ini ya. Kemudian yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut. Dan manusia bahkan merasakan di malam itu terasa lebih lezat beribadah ketimbang malam-malam sebelumnya, malam-malam sebelumnya ya. Itu yang nomor 2. Tenang, rasa lezat dia beribadah. Kemudian sebagian manusia, sebagaimana terjadi pada sahabat, dapat melihat malam tersebut sebagaimana dalam mimpi. Jadi dia merasa, ini kayaknya pernah dulu dalam mimpi saya ini, gitu. Itu sebelum terakhir. Dan itu pernah terjadi pada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah mereka pernah melihat itu dalam mimpi mereka. Kemudian yang berikutnya adalah matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih. Ya, tidak ada sinar terik gitu. Sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Jadi tanpa sinar yang terang. Ada syarah hadis ini mengatakan itu terjadi karena kumpulan para malaikat Allah, yang naik kembali ke langit melaporkan amalan-amalan manusia. Jadi saking banyaknya malaikat naik, tertutupilah cahaya sinar matahari itu. Sebagaimana di malam hari Lailatul Qadar itu suasana tenang. Kenapa tenang? Karena dibayangkan bumi itu dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah gitu. Tanazzalul malaikah gitu. Turun para malaikat, bukan satu malaikat. Malaikat Allah turun. Termasuk malaikat Jibril sebagai pimpinnya turun ketika malam itu untuk melihat amal-amal manusia. Coba bayangkan, malaikat turun, sedang bermaksiat. Allah. Tapi malaikat turun, kita sedang beramal soleh. Masya Allah. Tentu besar sekali nikmat yang akan diterima oleh orang yang beramal soleh ketika malaikat turun dalam Lailatul Qadar menjemput amal-amal manusia. Ini dia beberapa tanda Lailatul Qadar. Saya rasa ini dulu materi kita dari 2 hal yang kita sampaikan. Yang pertama, i'tikaf secara umum, kemudian berburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan waktu kita masih ada, ini sisa 9 hari ya. Mudah-mudahan bisa kita beramai-ramai untuk beriktikaf di masjid-masjid yang ada, pelaksanaan iktikaf di situ gitu ya. Kemudian berlomba-lomba kita insyaallah bersama-sama untuk berburu malam Lailatul Qadar. Semoga Allah berkahi kita dengan 2 nikmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Kita kembalikan kepada moderator Zikri. Silakan. Fadhal. Syukran jazakumullah khairan. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menerangkan materi tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Baik, untuk partisipan yang telah hadir di Zoom, ikhwah semua dapat memberikan pertanyaan kepada Al-Ustaz dengan open mic atau dengan langsung mengetikkan di
room chat. Disilakan. Ana izin bertanya Pak Ustadz. Ya, boleh silakan. Tadi kan dari materi Pak Ustadz yaitu kalau iktikaf itu tidak boleh meninggalkan tempat iktikafnya itu masjid atau musola. Apakah boleh kita di tempat terdekat aja Pak Ustadz? Soalnya kan sekarang penyebaran COVID ini kan tidak boleh terlalu jauh, dan di daerah Ana mungkin tidak tahu Ana di mana tempat iktikaf itu Pak Ustadz. Apakah boleh kita iktikaf di masjid musola yang tidak dilakukan salat Jumat, dan apakah boleh ketika iktikaf itu kita pulang dari musola itu untuk makan Ustaz? Makan. Iya Ustaz. Ya. Oke, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh. Boleh. Cuman afdaliyahnya, keutamaannya, melaksanakan i'tikaf lebih baik di masjid. Yang di situ ada salat Jumat. Tapi kalau masjidnya belum menyelenggarakan, atau karena pandemi COVID, mungkin kekhawatiran pengurus, orang akan ramai segala macam, mudah tersebar virus, ya kita melaksanakan di musala dekat rumah, boleh. Bolehkah pulang makan? Ya, kalau ceritanya boleh gitu. Boleh. Tapi afdalnya kita menyediakannya di tempat di mana kita beriktikaf. Seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaan boleh tidak boleh gitu. Boleh. Apa kurang fadilahnya? Kalau ditanya fadilahnya berkurang, keutamaannya berkurang, ya berkurang dia. Tapi boleh. Dan itu jauh lebih baik ketimbang beriktikaf sama sekali. Untuk awalan membiasakan itu sudah Masya Allah tuh. Mau beriktikaf saja sudah Masya Allah, apalagi pemuda-pemuda milenial. Ustaz sedih sekali lihat jalan-jalan kota-kota ini, Masya Allah, dipenuhi para pemuda saling bercanda, kemudian aduh, laki-laki perempuan. Nah, itu yang akan jadi pemimpin bangsa masa mendatang ya. Tak terbayang seperti apa kondisinya itu. Tapi mudah-mudahan saja insya Allah apa yang Ustaz rasakan tidak begitu wujudnya nanti. Jadi kalau sudah mau saya beriktikaf, itu sudah Masya Allah. Beriktikaf di manage pakai panitia, itu jauh lebih baik. Beriktikaf pakai panitia di masjid jami' lagi. Bahkan bisa sebelum Ramadan kita melayangkan proposal-proposal sehingga dananya maksimal. Wah, itu lebih bagus lagi, Masya Allah itu. Masya Allah. Ya, seperti itu ya, Zikri. Ya, barakallahu fiik. Barakallah. Satu lagi Pak Ustaz, apakah ada ibadah khusus atau doa khusus untuk malam Qadar itu Ustaz? Ya, doa yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar dan malam-malam Ramadan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf. Maka maafkanlah kami dari kesalahan kami. Nah, itu doa yang paling sering, paling dibaca oleh Rasulullah SAW. Berulang-ulang Rasulullah baca itu. Termasuk doa, Ya Allah, jauhkanlah kaki kami ini dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Jauhkanlah kaki kami ini dari api neraka. Begitu juga bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, saudara-saudara kami, istri-istri kami, dan anak-anak kami. Itu doa yang selalu dibaca oleh baginda Rasul SAW dalam malam Lailatul Qadar. Di samping doa-doa yang lain, dia boleh baca doa lain pun boleh. Ya, doa apa saja yang kita mau boleh. Dan orang yang berdoa di Lailatul Qadar itu, dia dapat Lailatul Qadar, maka doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah. Itu zikri. Taib, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ikhwah yang lain apabila ada yang bertanya disilakan langsung open mic, dan kalau tidak memungkinkan boleh dengan ketik di chat room chat. Izin bertanya, moderator. Silakan Bang.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Putra dari Ilmu Komunikasi 18. Izin sebelum Ustadz ingin bertanya terkait lebih ke malam Lailatul Qadarnya Ustadz. Apakah ada kemungkinan apabila kita melaksanakan ibadah misalnya baca Al-Quran, sholat tahajud dan sholat malam dan sebagainya di rumah saja Ustadz, apakah ada kemungkinan untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini Ustadz? Dan juga seperti apa sih Ustadz? Tadi kan Ustadz sudah mengatakan ciri-ciri bagaimana bentuk atau ciri-ciri suatu malam Lailatul Qadar itu, misalnya suasana sejuk, udaranya segar, dan lain sebagainya, tenang, damai dan sebagainya. Apakah ada ciri-ciri apabila kita merasakan hal tersebut? Apakah ada tanda-tanda Ustaz kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Lebih ke apa sih Ustaz? Bagaimana ciri-ciri apabila kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustaz? Mungkin sekian. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tadi Ustaz, silakan di. Oke, lanjut. Ya, oke. Kalau kita melihat hadis-hadis yang ada, Rasulullah SAW mendorong kita melaksanakan i'tikaf itu di masjid, tidak di rumah. Tilawah itu di masjid, tidak di rumah. Salat itu di masjid, tidak di rumah. Terutama 10 akhir Ramadan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada uswah yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mereka mengharapkan Allah, mengharapkan kebaikan hari akhir, dan mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau maksimal beruswah kepada Rasulullah, maka contohlah bagaimana Rasulullah SAW berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kalau pertanyaan sama dengan zikir tadi, kalau bertanya boleh, boleh gitu. Pak baca Quran di rumah saya boleh enggak? Boleh, dapat pahala, dapat pahala. Tapi samakah pahalanya dengan Rasulullah SAW mengerjakan di masjid? Tentu berbeda. Nah, kalau lapang kita, bagus kita i'tikaf di masjid gitu ya. Tapi kalau kita punya kewajiban lain, seperti Ustaz sampaikan tadi, kejar kewajiban, jangan sampai yang sunnah malah didahulukan. Kemudian terkait dengan tanda-tanda Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, ada kata tandanya? Ada. Apa itu? Semakin taat dia kepada Allah di luar Ramadan. Itu tandanya. Adakah tanda lain dia bisa mengobati orang patah? Tidak ada itu. Bisa mengobati orang patah, bisa mauri orang, mauri ya, bisa mijit orang gitu, atau bisa menebak kalau ada orang hilang jamnya, dia tahu di mana lokasi jatuh jamnya. Nah, tanda-tanda seperti itu tidak ada itu. Ya, yang ada itu semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tunduk dan patuh dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sedangkan tanda-tanda yang sifatnya duniawi, hilang jerawatnya, gitu, atau memancung hidungnya, gitu, atau yang dia awalnya tidak berjenggot dia, sesungguhnya itu tidak ada Ustaz baca asar lah kita dari kalangan ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau semakin kuat ibadahnya, kemudian terpelihara dari dosa dan kesalahan, kemudian ucapan-ucapannya mengandung hikmah gitu ya, itu ada itu. Seperti itu ininya ya, di antara tanda-tanda seorang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Itu zikri. Gimana Bang Ria? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya, sudah bisa dipahami. Ya, sama-sama Arya. Terima kasih Bang Arya sudah bertanya. Baik, untuk ikhwah yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Disilakan dengan open mic atau ketik di room chat. Sepertinya zikri. Cukup Ustaz? Cukup kali nak ya? Karena yang perempuan persiapan berbuka lagi nak. Tapi Ustaz, mungkin untuk mengakhiri kajian ini, closing statement-nya apa Ustaz?
Masya Allah. Pertama sekali, la uzaki ahadan indallah. Ustaz tidak mau memuji seseorang di hadapan Allah, karena yang pantas dipuji hanya Allah. Tapi ada saja link Zoom ini ya, bagi mahasiswa FISIP, mahasiswa UNAN, jurusan umum. Bukan jurusan fikih ini kan ya. Arya bukan jurusan fikih ya, Arya. Tafsir bukan ya. Gimana Ustaz? Jurusan umum kan ya. Jurusan Jurusannya komunikasi, jurusan apa? Informasi. ilmu komunikasi Ustaz. Ilmu komunikasi kan bukan jurusan akidah atau jurusan usuluddin gitu ya. Itu sebuah nikmat Allah buat kita itu. Buat antum-antum lah ya, buat semuanya. Nikmat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selagi kita diberikan oleh Allah nikmat kelapangan waktu, kesempatan, tenaga, pikiran, harta, maka pergunakan semua nikmat itu untuk berburu nikmat Allah SWT. Nanti kalau sudah atau ada kondisi-kondisi lain, kita tidak bisa banyak beribadah lagi. Jadi mumpung semua nikmat itu ada pada diri kita, maka pakaikan semuanya dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Banyak-banyak beribadah kepada Allah, terkhusus di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Saya doakan mudah-mudahan semua kita diberikan kelapangan bisa mengkhatamkan Al-Quran berulang-ulang kali di bulan Ramadan ini, insya Allah. Dan buat itu sebagai target saya gitu ya. Ini target saya selama Ramadan gitu. Dan mudah-mudahan itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Undangannya kepada FSI, FISIP UNAN. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya, berkah buat penyelenggara, dan berkah buat kita yang hadir ya dalam kegiatan Zoom ini. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah menyempatkan hadir memberikan kajian kita bersama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat manfaat bagi diri beliau dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ana sebagai moderator, apabila ada kesalahan, ana akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, syukran. Ya, afwan. Afwan. Izin Zikri. Tafadhal Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi